provided by Lia Fatmawati. Jangan kemana-mana sampai akhir acara untuk semua peserta, karena akan ada seksi pembagian rezeki, Alhamdulillah, yang sangat menarik dari Lia Fatmawati. Oke, untuk menjamin kelancaran acara, talk show ini akan berlangsung dalam bahasa Indonesia. Berikut sesi presentasi, tanya jawab, dan diskusi. Kami perlu informasikan bahwa selama presentasi, semua peserta akan berada dalam mode mute, dan bila ada pertanyaan, harap diketik di kolom chat. Kami akan memilih 3 pertanyaan terbaik dengan hadiah menarik. Jadi pastikan kalian semua menyimak baik-baik presentasinya dan mengajukan pertanyaan yang tidak kalah menariknya. Jika kalian ingin bertepuk tangan atau mengapresiasi presenter, silakan beri emoticon applause or thumbs up di kanan bawah. Oke, sebagai pembuka acara hari ini, saya persilakan Ibu Siti Andela selaku Kepala Cabang Lia Fatmawati untuk memberikan sepatah dua patah kata pembuka. Miss Della, the time is yours. Thank you very much, Miss Irianti. Thank you everyone for joining. Ini baru kali pertama webinarnya Lia Fatmawati kita adakan, and we are very lucky kita dapat bintang tamu yang luar biasa hari ini, yang akan sharing pengalamannya dengan kita. Memang waktu di bulan Maret itu, semua orang pasti kaget-kaget badan ya, tiba-tiba yang bisa ketemu dengan teman-temannya kapan aja, terus tiba-tiba nggak bisa, kita semua harus stay di rumah. Dan waktu itu juga, not only you guys, bukan hanya murid-murid, bukan hanya guru, bahkan pemerintah pun mikirnya, oke, kita karantina semua orang selama 2 minggu di rumah, setelah itu mudah-mudahan kita bisa kontrol kondisinya. Nah, ternyata kan enggak. Ini masih akan terus berlangsung dan bergulir. Kami di Lia Fatmawati juga mengantisipasi ini dengan tetap melakukan pembelajaran. Kalau di sekolah formal itu bilangnya PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Nah, kalau di Lia Fatmawati kita sebutnya online learning. Online learning tetap berjalan selama term 2 kemarin dari April, Mei, sampai Juni ini. Baik itu pembelajaran, ujian, itu juga tetap berlangsung. Kita menggunakan Zoom Meeting, kita menggunakan Google Classroom, Google Form, juga ada quizzes, nanti kita juga akan cobakan quizzes ya Miss Yanti ya, untuk supaya para peserta yang datang juga bisa merasakan first hand-nya salah satu keseruannya belajar di Lia Fatmawati. Nah, thank you very much, mudah-mudahan sesi kali ini bermanfaat untuk kalian, terutama untuk adik-adik SMA yang masih galau ataupun sebenarnya aku tuh udah tahu mau ngapain, tapi mama papa aku itu gimana ya gitu. Nah, mungkin setelah ikut ini kalian bisa meyakinkan mereka juga bahwa itu tuh bukannya sesuatu yang nggak mungkin loh gitu. Itu tuh bisa loh. Aku yakin aku bisa gitu. Aku yakin ada jalan yang bisa terbuka untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Gitu, okay? I think that's it. It's quite long, actually. Okay, Thank you very so much. Yanti. Okay, thank you, Miss Della. So, before we start the presentation, I would like to inform you that we also have some guests, which are the students of Lia Fatmawati. So, untuk membuka sebelum presentasi, saya minta tolong untuk murid-murid Lia yang hadir di sini, memperkenalkan dirinya. Jangan lupa di-unmute dulu sendiri-sendiri. Oke, masing-masing silakan di-unmute. Dan kita mulai sekarang dari Adril. Yes, the time is yours. Okay, hello, my name is Adril, and I'm from higher intermediate too. I'm from Data Mata, Pondok Indah. Okay, thank you, Adril. Data Next, Mata please. tuh di belakangnya Lia ya, deket banget ya. Yeah. Okay, Delvina. Hi, my name is Delvina. I'm 11th grade now. I'm from High Intermediate 2 in Lia Fatmawati. Thank you. And Faras, please.
Hello, my name is Faras Kalisa from 70 Senior High School. My class at LIA is in 4. Okay, thank you. Farah? Hello, my name is Farah Adeline, and I'm last grade in senior high school, and I'm from intermediate 1 in LIA. Thank you. Thank you, Farah. Okay, Nabila, please. Hello, my name is Nabila. I'm from 70 Senior High School, and I have finished my high intermediate level in LIA. Good, okay, well done. Thank you. And Rafi? Hello guys, my name is Raffi. I'm grade 12 at SMA Cita Buana, and I finished at LIA from high intermediate. I see. Okay, welcome, Rafi. And then Zaki, last but not least. Hello everyone, my name is Zaki. I'm a first grader student at SMA Lab School Kebayoran, and I'm currently in high intermediate 4 in LIA. Thank you. See, okay, thank you very much. And now is the moment we've been waiting for. We're going to start the presentation by Miss Ami with the topic of living abroad as a proud Indonesian. Sedikit info tentang Miss Ami, ternyata waktu kecilnya itu beliau bercita-cita menjadi guru, dan memiliki hobi membaca. Oke, jadi untuk kalian yang mungkin sekarang masih kurang gemar membaca, tolong ditingkatkan. Dan sekarang hobinya Miss Ami berkembang menjadi memasak, terutama di era pandemi ini. Walaupun sebelumnya beliau juga suka traveling dan juga belajar bahasa baru dan belajar bahasa sekarang yang sedang dipelajari, kalau nggak salah bahasa Rusia ya Miss Ami ya. Okay, good luck with that. So, without further ado, please welcome and give a big round of applause to Miss Ami, our presenter. Okay, hello everyone. I think my voice is quite clear. Yes. Yes, okay, thank you. Thank you, Ms. Yanti, for the introduction. As has been introduced, now I'm living abroad, exactly in Tokyo. And as has been explained before, it's like the presentation will be in Indonesian, but please kind of forgive me if I do it maybe mixed Indonesian and English, because I used to do it in English and Japanese this year. So, jadi mungkin agak campur-campur bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Karena biasanya saya presentasinya sekarang banyakkan bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Jadi tepatnya saya tinggal di Tokyo, di Jepang. Nah, saya dari judulnya ini mungkin yang ingin saya tekankan ya, bahwa saya tinggal di sini itu saya memiliki kebanggaan sebagai orang Indonesia. Nah, kenapa bisa ya udah saya sekitar 11 tahun tinggal di luar negeri tapi bisa tetap proud Indonesian, itu akan saya share juga gimana sih kok tahu-tahu saya bisa nyampe di sini gitu. Nah, sebelum mau mulai Oke, sebelum mau mulai, saya mau minta tolong Mas Anggiat ke halaman slide nomor 4 ya. Slide nomor 4. Nah, ini ada 2 pictures. Jadi judulnya mungkin, ini adalah pertanyaan dari saya, guess where I am. Jadi di 2 pictures ini untuk hints-nya ada 2 tempat yang berbeda yang saya kunjungi. Dan kenapa 2 pictures ini saya tampilkan di awal? Karena ini salah satu hal yang menjadi awal mimpi saya untuk keluar negeri. Dan tadi berhubungan dengan yang Miss Yanti bilang bahwa hobi saya adalah membaca. Nah, untuk teman-teman yang sudah melihat 2 layar ini, kalau teman-teman tahu tempatnya di mana, langsung chat ke Lia, karena untuk yang jawabannya betul nanti pertanyaannya pada saat Q&A akan diprioritaskan. Karena kita akan banyak pertanyaan dan mungkin tidak bisa ditampung semua, tapi yang bisa menjawab dengan betul akan diprioritaskan ya, Miss Yanti. Ya, betul. Mohon maaf, Miss Ami, dikoreksi sedikit, chatnya tolong di Zoom meeting ini aja. Kenapa, maaf? Jadi untuk peserta, chatnya silakan di Zoom meeting ini saja. Zoom meeting, oke. Yes, oke. Thank you, Miss Ami. Ya, oke. Jadi nama tempat
nama kota dan nama negara ada 2, itu yang paling lengkap, tapi nanti kita lihat yang mana jawabannya yang paling mendekati ya. Oke, sekarang Mas Anggit, maaf ke slide pertama, slide yang kedua, maaf ya, tadi kita mulai. Ya, mungkin teman-teman juga sekarang kan rata-rata yang hadir ini adik-adik yang SMA ya, jadi saya mau share seberapa mudah sih kita ke luar negeri. Untuk informasi keluarga saya, alhamdulillah saya sangat merasa kecukupan. Cuman untuk pergi ke luar negeri itu saya mulainya dari sendiri. Jadi mungkin kalau anak sekarang ada yang sama keluarganya, travel ke negara mana gitu ya, bersama keluarga. Nah kebetulan saya tidak ada pengalaman seperti itu. Jadi dimulai dari diri saya sendiri pada umur 13. Nah, kok bisa umur 13 ke luar negeri itu tanpa orang tua ya. Jadi waktu saya SMP itu ada program yang namanya Student Exchange Program itu. Sekolah saya kebetulan waktu itu di Surabaya bekerja sama dengan sekolah di Australia. Dan itu mengirimkan siswa terbaiknya setiap setahun atau 2 tahun sekali untuk dikirim ke Australia dan kita tinggal di homestay. Jadi saya tinggal bersama keluarga Australia. Dan itu bersama seorang teman dan hanya dengan school principal. Jadi dan sudah pasti saya tinggalnya sendiri gitu. Nggak mungkin kan satu rumah homestay itu ramai-ramai dengan school principal dan other friends gitu. Jadi like I was alone there. And then of course like everything was in English. Itu pertama kali saya ke luar negeri sendiri. Jadi dan alhamdulillah itu sangat exciting dengan ya pasti saya melihat culture-nya orang Australia di sana dengan culture dan different food, different language, everything, and it was really fun actually. Jadi ini untuk mensupport adik-adik yang mungkin sekarang umurnya pasti sudah lebih tua bahwa kita bisa gitu untuk mandiri pergi ke luar negeri. Nah untuk slide selanjutnya maaf. Slide selanjutnya mas, ya. Nah seperti saya tadi bilang, kok bisa saya ke luar negeri itu mulainya dari mimpi. Bahwa saya itu senang membaca, dan sewaktu saya membaca buku-buku itu, saya membayangkan seperti apa sih sebenarnya tempatnya itu. Seperti apa bangunan-bangunan, saya sangat menyukai old buildings, I really like old buildings, and I love books, so movies, dan untuk yang slide 4 ini adalah 2 buku favorit saya. Mungkin ini sangat berbeda, 2 negara yang berbeda dengan topeng yang berbeda, tapi salah satunya adalah saya ingin pergi ke tempat di mana negara ini, di mana 2 buku ini berasal. Nah itu salah satu tujuan utama saya. Oke, next slide please. Nah, untuk sekedar informasi lagi, tadi sudah sama Miss Yanti, awalnya saya S1 di ITB, di Indonesia. Nah, sewaktu saya berkuliah di ITB inilah saya menemukan informasi mengenai master. Karena di kampus atau di sekolah itu ya banyak sekali pengumuman-pengumuman mengenai perkuliahan di luar negeri. Nah, itu kita yang harus aktif untuk mencari. Jadi, mungkin kalau di high school ada mading, atau mungkin istilahnya sekarang apa, saya juga agak kurang ngikutin. Tapi kalau di kampus itu banyak yang pengumuman-pengumuman dan kita harus lihat. Nah, waktu pengumuman itu kebetulan ada master yang saya sangat tertarik karena itu dual degree. Jadi, like the first year was in Japan, the second year was in Germany. And ini mungkin dia punya title sendiri, tapi intinya itu environmental engineering. Jadi teknik lingkungan, kalau mungkin pernah mendengar sekarang sustainable energy and like a green energy, jadi yang energi ramah lingkungan, nah itu yang saya pelajari. Dan alhamdulillah ini under scholarship. Oke. Nah ini saya mau tunjukkan slide berikutnya. Seperti apa sih kampus di luar negeri? Ini Ritsumeikan Asia Pacific University di Jepang. Jadi di bagian selatan Jepang, kota yang paling dekat adalah Fukuoka.
untuk airportnya, dan ini di pegunungan ya. Jadi di dalamnya itu ada selain kampus ada dormitory, jadi asrama. Dan saya tinggal di asrama itu bersama teman-teman yang lain. Dan di kampus itu cantik sekali karena tahu Jepang juga 4 musim ya. Itu kalau saljunya tebal sekali dan kadang malah kelas di cancel karena ya nggak ada bus, nggak ada yang bisa masuk ke kampus gitu. Nah, ini international campus di mana 50%-nya itu adalah non-Japanese. Jadi di situ saya memiliki teman yang banyak sekali dari berbagai negara. Dan kelas saya sendiri kebetulan dari 14 negara. Oke, berikutnya seperti apa kampus yang di Jerman? Nah, kampus yang di Jerman ini kebetulan juga di daerah yang dikelilingi gunung sama hutan ya. Jadi meskipun sama-sama 4 musim, tapi untuk yang di Jerman ini mungkin saljunya lebih heboh ya. Jadi sampai saya juga nggak begitu tinggi orangnya, jadi mungkin sepinggang itu bisa nyampe ya untuk salju kalau lagi heboh gitu. Dan ini karena environmental campus. Itu ada solar panel, jadi mungkin teman-teman ada yang sudah tahu itu menggunakan energi dari matahari. Jadi ini like self-provide campus ya. Jadi untuk energinya mereka mengolah sendiri, menghasilkan sendiri dan memakai sendiri. Dan untuk dormitory-nya ini kebetulan ada gambarnya di yang bawah yang ada tulisannya 9911. It's like a kind of like dormitory. Saya tinggal di situ dan kebetulan sekeliling tetangga saya juga orang Jerman yang hobinya mungkin party-party, jadi like until midnight or kan sampai subuh itu suka berisik juga ya, kadang itu ini juga ya drawback juga ya. Oke, terus berikutnya setelah saya lulus itu saya ngapain sih di Tokyo? Ini saya rangkum aja. Pertama saya mendapatkan internship, kalau di Indonesia istilahnya magang ya. Jadi magang itu di perusahaan Japanese German company. Nah kebetulan ini caranya juga agak unik karena saya menghadiri seminar di Jerman. Salah satu presenternya itu presenternya itu mewakili company. Because the company like basically a joint venture between Japanese and German companies, but they have project in Indonesia. So I told them that I needed internship. Jadi saya butuh internship. Jadi saya bilang ke mereka kalau saya butuh internship. Dan ini kebetulan alhamdulillah keterima. Jadi saya di Kawasaki selama 4 bulan. Oke, terus berikutnya, berikutnya untuk pekerjaannya setelah selesai internship, setelah lulus, saya menjadi International Business Consultant. Dan kebetulan ini double untuk Biomaterial Research Scientist. Itu di Japanese companies juga untuk selama ya 6,5 tahun itu di Tokyo, Japan. Jadi basically, most of my work experiences like in Japan, and semua rekan dan klien saya itu ya orang like Japanese or sometimes Europeans and also Indonesians. Okay, next slide please. Okay, untuk saya ke luar negeri selain campus, college, and for studies and also for works. Of course kita mau have fun dong. Jadi like I'm doing kind of traveling. Like Miss Yanti already said that my passion actually in traveling. Tapi like my traveling passion is not the luxurious one. Jadi bukan yang mewah gitu. Saya lebih senang kalau saya backpacking style. Jadi ada kayak backpacker hotels. Like I went there with my friends. And kita dealing with local people. I really like to learn the languages, the cultures, and I really like a food tour.
So I was going to the market. I was going to traditional market to see what they eat, to see how they dress, to see how they, I don't know, deal with other people, how they treat other people. So jadi saya nggak terlalu suka untuk yang ke tempat-tempat misalnya hanya ke Disneyland or hanya ke tourist destinations. Jadi saya lebih senang dealing with local people. Jadi ini beberapa negara yang sudah saya kunjungi. Okay, next slide please. And next slide please. Okay. Nah sekarang yang saya mau share ke teman-teman, karena ini juga topiknya ya, seberapa penting sih language skills gitu, dan kenapa sih kok saya bisa ke luar negeri gitu, dengan basicnya apa gitu. Pertama, English itu untuk zaman sekarang tuh udah like very vital ya, very important, karena kebayang nggak sih kita ke luar negeri untuk communicate with non-Indonesian, like it's very impossible to use Indonesian gitu. Nah, waktu saya mendaftar untuk S2 itu, betul my IELTS score is like 8. Terus karena kebetulan sekarang kerja di perusahaan Jepang dan ya untuk appealing point, saya ambil lagi TOEIC score. It's like alhamdulillah 960, and I'm also a daily user. Untuk Japanese, saya juga learning in Japan while working. Terus, untuk N2 level gitu. Jadi ini masih harus like learning lagi ya untuk Japanese-nya gitu, belum full score juga. Karena yang paling atasnya itu N1. Oke, untuk Jerman karena saya pernah di sana juga, saya learn a bit ya. Terus next slide please. Oke, di zaman teknologi ini ya kan banyak yang Google Translate atau other translator apps gitu available. Kenapa sih kita harus tetap belajar gitu in languages? Pertama, untuk communicating with people, itu heart-to-heart communication itu still masih best if we speak in the same languages. Jadi untuk feelingnya, untuk heart-to-heart communication-nya itu still is very important. Dan learning languages itu like shaping our brain. Karena kita akan terus belajar gitu, karena language itu very very extensive and very broad gitu. Dan learning the languages means we understand more about the culture. Karena mungkin saya di Jerman sama di Jepang, setelah saya belajar bahasanya, saya tuh merasa kalau bahasa Jepang itu sesuai dengan culture-nya orang Jepang. Mereka kan orangnya nggak straightforward ya. Mereka orangnya itu mungkin mau ngomong A tapi mau ngomong B, C, D, E dulu gitu. Dan kalau saya pelajari bahasanya, oh ternyata memang language-nya itu tidak memungkinkan untuk kita ngomong straightforward. Nah di situ jadi kita sambil belajar bahasanya kita lebih mengerti, oh ini ya orang Jepang. Atau misalnya kita kalau di bahasa Sunda ada ya untuk yang kayak bahasa sopan, bahasa sehari-hari, bahasa biasa gitu. Nah di Jepang juga sama, dan kita jadi mengerti, oh di sana masih ada senioritas. Dan sudah jelas lebih cepat ya, daripada kita misalnya bicara sama orang, kita harus cek dulu translator apps-nya, dan zaman sekarang belum ada yang 100% itu betul gitu ya. Saya aja suka lihat Google Translator itu masih agak salah-salah juga. Dan sudah pasti kalau kita mau ke universities and companies abroad, itu pasti mereka akan minta English test result. Itu pasti. Tapi setiap negara itu akan beda-beda, setiap university itu beda-beda, dan kita harus cek aja gitu ya. Dan untuk classes and daily communication abroad, of course, all in English or the other local languages. Jadi tetap aja kita harus belajar, kan nggak mungkin sambil kuliah kita sambil cek-cek Google terus setiap hari gitu kan ya. Oke, lanjut. Nah, terus gimana sih caranya biar bisa pinter biar bisa baik gitu dalam berbahasa? Mungkin ini sama dengan semua subjek yang lain. Love them. Kalau saya tuh sangat suka belajar bahasa terus terang. Dan yang paling penting itu harus dipakai. Jadi bottleneck-nya saya belajar bahasa Jerman sekarang itu like I'm not using it gitu. Sementara di sini kan like Japanese, saya setiap hari pakainya Japanese.
Jadi kan selalu dipakai. Dan untuk English saya juga selalu berusaha untuk cari teman bicara gitu. Dan apakah itu untuk kita komunikasi dengan orang lain, apakah dengan teman, itu kita coba dan don't be afraid of making mistakes. Jangan pernah kita takut untuk berbuat salah. Karena itu akan menghambat kemajuan kita. Dan mungkin teman-teman atau adik-adik ada yang mungkin coba pakai bahasa Inggris, terus mungkin ada yang bikin salah, terus jadi sama temannya diledekin. Atau misalnya dia, gaya banget sih pakai bahasa Inggris segala gitu-gitu. Nah itu ya udah nggak usah ditanggepin gitu. Nah, anggap aja itu bercanda, tapi jangan sampai itu menghambat kita untuk maju dan enjoy gitu. Jadi kita harus enjoy. Mungkin ya, di LIA juga saya yakin miss-nya dan misternya juga membuat bahasa Inggris ini menjadi lebih enjoyable gitu. Nah, kan next slide. Oke, ini apa sih yang bikin kita seru tuh, hal-hal seru di luar negeri itu apa sih sebenarnya gitu. Nah mungkin ini salah satu ya yang kalau buat saya tuh excited banget untuk pas ke luar negeri, salju. Jadi pertama kali saya di Jepang itu melihat salju tuh saking senangnya saya lari-lari sampai jatuh. Itu ada ceritanya. Dan ini kebetulan saya lagi ski, saya mencoba ski di Nagano, Jepang. Itu seru banget meskipun jatuhnya sampai guling-guling dan kebetulan saya tipe orang yang nggak terlalu mikirin kayak gitu ya udah jatuh yang penting bisa gitu ya. Oke, dan ini salah satunya dan yang hal yang paling penting lagi kita bisa ketemu orang dari berbagai background. Soalnya nggak kita selama ini hanya lihat di TV mungkin ada orang dari negara Amerika atau dari orang Afrika, orang Arab, orang dari Jepang, Cina segala macam. Sekarang kita bisa ketemu langsung gitu. Dan getting real information-nya itu karena gini, kadang kita kalau hanya melihat media, kita mungkin akan menganggap oh orang negara ini tuh begini misalnya. Tapi dengan kita ketemu langsung, oh ternyata mereka itu ya sama aja sama kita gitu. Manusia ada yang baik, ada yang enggak. Jadi kita jangan mengejudge berdasarkan negaranya juga. Nah terus kalau saya kebetulan karena kuliah dan kerja di sini juga sendiri, jadi independen. Jadi saya berlatih untuk mandiri. Dan itu sangat challenging karena setiap hari di sini itu sesuatu yang berbeda. Untuk 4 musimnya aja berbeda gitu. Kebayang nggak kita di Indonesia mungkin punya baju bisa dipakai setahun penuh. Kalau di sini udah ganti musim, udah harus ganti lagi gitu kan. Jadi dan setiap hari kita tuh harus mikir. Saya di sini setiap hari mengecek ramalan cuaca. Apa besok typhoon, apa besok salju, apa besok panasnya. Gila-gilaan dan kebetulan di sini lagi musim panas itu udah kalau udah bentuknya cuma matahari bulat itu aja saya mending nggak keluar deh. Udah panas banget gitu. Oke, jadi dan lagi kita tuh bisa belajar nggak cuma teori. Kalau cuma teori, apalagi akses informasi sekarang ya, kita bisa baca buku, kita bisa akses internet. Tapi yang paling penting adalah pengalaman. Pengalaman kita di luar negeri itu lebih luas gitu dan kita bisa menikmati langsung kecantikan dari masing-masing negara walaupun negara kita juga sebenarnya cantik sekali gitu. Tapi kan sebenarnya negara lain juga pasti ada kecantikan yang tidak bisa dilihat di sini. Dan kita menjadi duta di negara Indonesia itu sesuatu yang sangat membanggakan. Dan untuk akses, untuk opportunities itu tidak hanya terbatas di satu negara. Jadi sekarang kalau saya memikirkan untuk, misalnya saya akan kerja di mana, berikutnya, itu saya tidak hanya memikirkan Indonesia atau Jepang gitu. Saya akan memikirkan apakah di Eropa, apakah di Amerika, apakah di mana, dan itu kita punya akses ke sana. Oke, berikutnya. Nah, dari hal-hal yang cool tadi di sana, apakah is it easy? Tentu saja banyak banget challenges-nya gitu. Jadi ya pertama kita di sini sendiri. Kebetulan saya memang sendiri di sini, tidak ada keluarga. Saya ingat sekali pertama datang itu saya homesick. Dan saya kebetulan dekat sekali dengan orang tua dan dengan keluarga. Jadi sampai sini akhirnya saya menyibukkan diri sendiri untuk bersama teman-teman segala macam jangan sampai homesick. Nah,
udah jelas bahasanya berbeda, kulturnya berbeda, aturannya berbeda, dan makanan mungkin apalagi yang untuk Muslim ya, mungkin agak sulit juga gitu awal-awalnya. Tapi alhamdulillah sekarang di Jepang juga banyak halal food yang kita bisa nikmatin. Dan alhamdulillah untuk yang difference ini saya malah melihatnya sebagai sesuatu yang beautiful, like being different is beautiful gitu. Oke, berikutnya. Nah, tadi yang kesulitan-kesulitan tadi, bagaimana sih caranya kita untuk survive itu? Pertama kita harus mindsetnya mandiri. Jangan misalnya kita keluar negeri tapi masih berharap ya, oh nanti saya pengennya kayak di Indonesia gitu, misalnya ada yang bantuin, misalnya ada yang ngurusin segala macam, kita harus semua mandiri dan proaktif. Kita harus cari sendiri informasi-informasinya. Dan be helpful. Kalau kita mau ditolong, kita juga harus menolong gitu kan. Jadi kita juga harus kontribusi. Dan kita harus open mind dan positif karena ya itu dia, semua orang di sini berbeda. Background berbeda, cara dibesarkan berbeda, kultur berbeda. Kalau kita hanya memikirkan mereka harus sesuai dengan yang kita mau, itu tidak akan bisa berjalan gitu. Nah, caranya kita harus interact juga dengan people. Interact juga dengan orang-orang lain, terutama local people. Dan cara untuk enjoy-nya juga kita harus explore. Jadi untuk kita study misalnya pada saat kita ada waktu, pada saat kita ada kesempatan, jalan-jalan, explore, lihat-lihat gitu. Dan yang pasti kita harus mau terus belajar. Dan yang paling penting ini juga, kadang orang ke luar negeri banyak sebenarnya budaya-budaya di sini yang mungkin tidak sesuai dengan kita. Jadi kita perginya juga harus akarnya kita harus kuat. Jadi kalau kita punya budaya tertentu, kita punya agama yang kita pegang, nah itu harus kuat supaya nanti kita tidak latah ya ke sana, jadi malah terpengaruh yang tidak baik gitu. Jadi kita harus pinter, harus ambil yang baiknya, dan yang tidak sesuai ya sudah kita tidak jalankan gitu. Dan kita harus tetap komunikasi dengan keluarga dan teman-teman di home country. Oke, berikutnya. Oke, how living abroad changed me itu sangat mengubah saya ya. Tapi mungkin yang paling mengubah itu jadi lebih independen ya. Yang tadi kebayang nggak di sini saya datang sampai harus misalnya cari apartemen sendiri, harus dealing sama agen real estate dan semua dalam bahasa Jepang gitu. Being more independent, terus jadi being more open minded karena awalnya itu saya juga sempat kaget ya, karena waktu kuliah itu pernah ketemu sama orang dari negara lain, terus dia menanyakan, kenapa sih kamu nggak bisa makan babi? Cuman daging gitu loh, katanya. Bing gitu kan, kaget juga ya, di Indonesia nggak pernah ada yang nanya gitu. Terus di kelas itu kebetulan 14 negara itu ya, kebayang kulturnya udah campur aduk segala macam itu, dan kita itu jadi healthy discussion itu bisa gitu karena kita being better in accepting different opinions and joining healthy discussion. Jadi bisa aja kita temenan dekat tapi kita punya opini yang berbeda, dan it is really okay gitu. Like maybe in class we're like discussing and we're like having hit argument, but it's like very okay, after gitu kita ya happy aja gitu. Jadi I'm being better in expressing my ideas, terus in public speaking, because mungkin ini yang bisa jadi masukan ya, kalau di luar negeri itu, terutama Jerman. Kalau Jerman sama Jepang itu sebenarnya dua dunia yang berbeda juga. Kalau di Jepang itu mungkin masih lebih kayak kita ya, Asian. Tapi kalau di Jerman itu kita terbiasa untuk setiap hari tuh saya kuliahnya kerjanya presentation. Jadi kita terbiasa untuk public speaking. Waktu saya di Indonesia itu sebenarnya saya nggak suka gitu untuk presentation gitu, kayak grogi lah ya gitu. Tapi akhirnya terbiasa dan jadinya adjustable juga untuk different people environment. Jadi kita akan fleksibel untuk kerja dimanapun dengan siapapun dan kita akan okay with that gitu. Jadi kesannya nggak baper lah ya. Oke. Dan kenapa saya jadi prouder of my own roots gitu? Karena mungkin kalau kita di Indonesia kita melihat wah orang luar negeri tuh gimana sih, kayaknya kok di sana keren gitu, kayaknya di sana gimana. Of course mereka punya hal-hal yang keren gitu, the cool things, the good things. Tapi
saya juga menemukan hal-hal yang menurut saya di Indonesia itu juga baik gitu. Dan Indonesia sekarang juga sangat maju, many creative people, many smart people, dan saya juga merasa orang-orang Indonesia begitu mereka ke luar negeri, mereka nggak kalah sama orang-orang dari negara lain. We are smart, we are creative gitu. Dan itu menjadikan saya bangga gitu dengan Indonesia di sini, apalagi di sini mungkin ada like Indonesian event, kita jadi mempromosikan batik, mempromosikan culture. It's like very very exciting gitu. Dan improving my self esteem because mungkin ada yang tahu Indonesia masih disebut developing countries gitu, tapi developing countries, this girl ya from developing countries, saya juga pakai hijab gitu, mungkin untuk beberapa di Jepang aja mungkin mereka nggak terbiasa, terus mereka menganggap kalau yang ada lah orang yang menganggap wanita pakai hijab itu mungkin nggak bisa berprestasi atau apa ya, itu. Tapi saya ingin menunjukkan kalau saya bisa itu, dan alhamdulillah diakui gitu. Jadi mereka awalnya cuman karena nggak tahu, jadi mereka kayak doubting, tapi karena mereka sekarang tahu, jadi itu juga improving my self esteem gitu. Dan saya juga mendapat teman yang akhirnya bisa kayak keluarga itu from all around the world. Itu alhamdulillahnya banget ya. Oke, dan kebetulan ada yang lucu juga sih. Jadi pas di Jepang itu, karena orang-orang Jepang gitu awalnya tidak terbiasa dengan Muslim, jadi ada pernah teman saya ditanya yang pakai jilbab gitu, is it like Indonesian traditional hat gitu, kayak yang gitu, loh itu topi tradisional Indonesia ya. Itu kan kayak ngakak banget gitu kan. Terus ada juga yang pas saya kejadian saya puasa gitu, saya puasa di Jepang kan, pas mereka loh Amisan, jadi kalau Jepang tuh manggilnya pakai san ya, jadi kayak miss gitu, Amisan di Jepang juga puasa gitu kan Tuhannya di Indonesia gitu. Terus saya kayak bingung juga gitu ya Bu, ya akhirnya adalah dijelasin pelan-pelan gitu, tapi maksudnya mereka tuh sebenarnya nggak ada maksud jelek sama sekali, cuman mereka ya pemahamannya beda gitu, jadi ada hal-hal lucu seperti itu gitu. Dan cuman alhamdulillahnya di Jepang ini saya kerja, saya kuliah, everyone's like respecting my religion gitu. Jadi saya bilang saya perlu sholat, saya bilang saya makan babi, saya nggak minum alkohol, itu mereka sangat accepting. Jadi I'm very lucky to find people like that ya. Oke, next slide. Nah ini kalau misalnya teman-teman juga ada keinginan ya untuk ke luar negeri, apakah itu mau sekolah apa mau kerja gitu, how to start, terutama untuk teman-teman yang masih SMA ini, it's like a very very good timing to start dreaming. Mungkin teman-teman berpikir ini kan lagi COVID ya, boro-boro ke luar negeri gitu ya, untuk ini aja masih susah segala macam, tapi deep inside me I really believe that it will change gitu. Dan untuk ke luar negeri itu kan butuh preparation ya. Jadi jangan mikir misalnya untuk tahun ini nggak bisa ke luar negeri, oh nggak akan bisa selamanya gitu. Mumpung masih pandemik ini, mumpung masih di rumah, prepare gitu, start preparing. Like kita kan nggak tahu requirements-nya apa, kita nggak tahu. Dan untuk language itu nggak bisa ya di kayak misalnya, oh ya bulan depan saya mau kuliah di Amerika misalnya, oke saya belajar bahasa Inggrisnya sekarang, sebulan dalam bahasa gitu kan, ya kalau menurut saya sih agak susah juga, karena itu sesuatu yang harus dibiasakan gitu. Nah berikutnya adalah proactive and independent. Seperti yang saya bilang tadi, jangan hanya menunggu. Jadi jangan hanya berharap misalnya, oh saya harus dibiayai sama orang tua gitu. Misalnya orang tua saya ada kepentingan lain, jadi tidak membiayai saya ke luar negeri, oke saya selesai gitu. Jangan begitu gitu. Jadi saya juga mencari sendiri gimana sih jalurnya gitu. Sekarang banyak sekali scholarship yang ditawarkan, itu dari dulu juga banyak ya, itu coba cari. Learn English-nya yang terutama juga ya, itu juga. Nah, find information ini, apalagi zaman internet sekarang ya, itu pertama di sekolah, saya juga dulu dapatnya dari sekolah, dari kampus, tanya teman-teman, tanya keluarga, internet searching, Language Institute, dari LIA juga pasti banyak informasi-informasi gitu, itu cari, proaktif gitu, tanya. Kemudian kalau sudah memikirkan mungkin school-nya mau bidangnya apa, mau country-nya di mana, nah itu coba dilihat requirements-nya tuh apa aja.
Jadi seperti yang saya bilang, setiap negara, setiap sekolah itu punya requirements yang berbeda, dan itu harus dilihat dan di-prepare. Nah, kalau perlu, selain English, misalnya saya tujuannya ke Jepang, ya saya belajar bahasa Jepang juga gitu. Terus make contact. Jadi saya juga dulu, selain saya cari-cari informasi itu, saya kontak orangnya. Jadi jangan misalnya kita pasif cari informasi, terus udah selesai gitu. Nah, kita informasi, misalnya saya tahu profesornya atau dosennya di negara tujuan saya di sini, saya coba kontak. Mungkin kemungkinan ditolaknya 90%, tapi kan masih ada yang 10% gitu. Jadi coba aja, jangan malu, jangan mikir, oh bahasa Inggris saya masih jelek gitu segala macam. Wah, jangan pikir seperti itu, coba aja. Nggak ada salahnya, dan bahkan kemungkinan untuk lebih dapatnya itu pasti lebih besar. Dan berikutnya, believe in ourselves and never give up. Terus terang saya waktu mulai apply sampai dapat itu 4 tahun. Jadi dalam 4 tahun itu ya pastilah saya juga sempat yang aduh kayak nggak mungkin nih, udah susah banget segala macam. Tapi saya terus coba dalam 4 tahun itu saya terus coba sambil terus meningkatkan kemampuan diri. Jadi misalnya saya ditolak karena requirements yang A-nya belum terpenuhi. Oke, saya improve gitu. Saya perbaiki gitu. Dan waktu apply yang untuk master dual degree ini kebetulan waktu saya tahu informasinya itu 2 minggu sebelum deadline. 2 minggu sebelum deadline saya belum punya English certificate, saya belum punya requirements apapun gitu. Tapi yang pertama saya lakukan, saya langsung kontak admission office-nya. Saya langsung kontak kampus jadi kontaknya itu kampus Jepang ya. Saya langsung kontak kampus Jepangnya, bilang saya tertarik gini-gini, saya udah punya requirements, tapi saya belum punya ini. Boleh nggak kalau ditunggu gitu. Terus alhamdulillah mereka bilang oke, kita tunggu gitu. Jadi saya kirim dulu untuk CV segala macam, sisanya nunggu. Saya ngambil IELTS juga dadakan itu sebenarnya. Belajarnya dadakan, tapi mungkin karena alhamdulillah saya udah terbiasa pakai English waktu itu, jadi alhamdulillah skornya memuaskan juga. Oke, jadi mungkin itu yang bisa saya share. Dan terakhir, mungkin slide yang terakhir. Oh, bukan yang slide terakhir, sorry, masih ada 3 slide lagi. Dan ini contoh ya, presentation in International Circular Economic Conference Germany. Jadi begitu saya ke luar negeri itu, untuk presentasinya itu sudah tidak level satu negara ya. Jadi di sini ada, saya lupa berapa negara gitu ya, berapa belas negara datang ke Jerman, dan ini saya presentasi di sana gitu. Jadi levelnya itu sudah membuka opportunities buat kita ya. Terus berikutnya, nah ini selain yang serius-seriusnya sekolah dan kerja, saya juga alhamdulillah bisa jalan-jalan. Dan ini Saint Basil Cathedral, jadi saya sangat suka old buildings. Ini in Moscow, Russia, and Tokyo Station Marunouchi Building, Japan. Jadi it's like very, very beautiful, and I recommend you if you have any chances to come here. And I think this is gonna be the last slide, the next one. Oke, ini ya pepatah diri saya sendiri ya. Jadi don't be afraid to dream big, be afraid when you don't have a dream anymore. Jadi sempat saya juga agak galau begitu saya udah di luar negeri. Waduh, mimpi saya sudah terpenuhi gini. Terus saya mau gimana gitu. Nah berikutnya make another dream gitu. Jadi sekarang saya lagi juga untuk make another dream. Jadi it keeps like motivating us gitu. Nah itu sekian. Jadi mungkin saya nggak post semua fotos di sini. Ini ada Instagram saya. Mungkin kalau berminat saya ada post beberapa foto saya di luar negeri, dan untuk share information silahkan lihat kalau mau. Okay, that's for me. Sorry it took. No, I think it's okay. Okay. Thank you, Ms. Yanti, and everyone for your kind attention. For any questions, please do. Okay. Oke, thank you very much, Miss Ami. Aduh, seru banget, beneran. Memang ya, ternyata kalau orang yang suka baca, itu cara berpikirnya dan berceritanya itu sangat runut. Dan kita yang mendengarkan juga seperti mendengarkan suatu cerita yang sangat benar-benar menarik sekali. Tadi Miss Ami sudah share
tentang tips-tips gimana caranya untuk nyaman dalam berbahasa, terutama berbahasa asing. Kemudian ada juga pengalaman-pengalaman menarik selama di luar negeri, kendala-kendala yang dihadapi, dan segi-segi positif pastinya yang bisa didapatkan, terutama em, sekarang sih yang berasa mungkin luasnya kesempatan kerja ya. Kalau istilahnya tuh kalau mau kerja tinggal milih aja gitu di mana. Terus mau jalan-jalan juga tinggal pilih nih negara mana yang mau dikunjungi. Dan buat saya ini sangat menginspirasi sekali dan mudah-mudahan juga untuk teman-teman yang ada di sini ini akan membuka kesempatan yang lebih baik lagi untuk kalian. Oke, so selanjutnya kita ada satu yang tadi sudah menjawab pertanyaan tentang gambar. Foto Miss Ami di mana. Dan satu jawabannya yang betul dengan lokasi yang lengkap sudah dijawab oleh Matthew Anderson. Oke, where are you, Matthew? Ini dari namanya agak-agak bule nih, atau apakah kita... Matthew, boleh ditunjukkan penampakannya? Hi, Matthew. Oke. Is he going to the toilet or what? So, kita akan beri kesempatan, Matthew untuk bertanya kepada Miss Ami, karena tadi sudah menjawab dengan benar, dan kemudian kita akan berikan lagi kesempatan, berapa pertanyaan lagi, Miss Della? Oh, sorry, I cannot hear you. The audio is not really that good. Ya, sinyalnya nggak. Three more questions. Ya, oke. So, untuk Miss Ami, pertanyaan yang pertama oleh Matthew. Matthew mungkin boleh dibacakan sendiri pertanyaannya. Sudah di-unmute? Ya, silakan. Oke. Boleh dibaca supaya Miss Aminya bisa dengar? Ya. Oke. Saya nilai bahasa Inggrisnya biasa-biasa aja. Tapi nilai IELTS sama TOEIC-nya itu tinggi. Yang lebih dilihat tuh nilainya yang mana? Nilai bahasa Inggris atau nilai TOEIC dan IELTS? Nilai bahasa Inggris itu maksudnya nilai di sekolah ya? Ya. Kalau untuk di apply ke universities, nah ini harus pertama dicek dulu requirements-nya ya. Soalnya ada tiap university sama tiap negara itu kadang dia mensyaratkannya beda. Ada yang dia maunya hanya TOEFL, ada yang TOEFL sama IELTS, ada yang TOEIC. TOEIC itu sebenarnya agak jarang ya yang menerima TOEIC itu. Jadi biasanya sih yang paling umum TOEFL, yang berikutnya mungkin IELTS. Jadi itu pertama yang harus dicek itu. Negaranya itu mensyaratkannya tesnya itu language testnya itu yang mana. Nah, itu pertama. Yang kedua, kalau dari pengalaman saya sih, terus terang saya kan apply-nya dari S1 ya, jadi nggak dilihat nilai bahasa Inggrisnya juga. Tapi kalau dari persyaratannya itu biasanya dia lihatnya sih sertifikatnya ya, jadi tes yang TOEFL atau IELTS itu. Harusnya di situ. Jadi satu tips lagi, selain belajar bahasa Inggris secara umum, kalau yang misalnya dituju TOEFL, kita fokus ke TOEFL aja gitu. Karena kita juga harus terbiasa dengan sistem tesnya. Jadi jangan misalnya yang disyaratkan TOEFL, kita mau ngambil TOEFL tapi kita belajarnya IELTS gitu. Itu kita akan kaget-kaget pas tesnya gitu. Soalnya itu juga ada waktunya. Terus IELTS sama TOEFL itu dua ini yang berbeda. Kalau TOEIC itu hanya pilihan ganda. Itu makanya TOEIC itu nggak terlalu dipakai setahu saya ya kalau di luar negeri itu. Kalau di Jepang karena dia non English speaker jadi dia pakainya TOEIC memang. Sama. Matthew, tidak ada pertanyaan lanjutan? Cukup ya, memuaskan ya? Oke, so thank you Miss Ami untuk penjelasannya. Sekarang saya mau bertanya nih kepada peserta-peserta.
undangan, terutama untuk Faras, Farah, dan Raffi. Oke. Kalian mau ngapain sih setelah lulus SMA? Apakah pilihannya mau kuliah dulu atau mau kerja? Kemudian kalau kuliah tuh mau ke kuliah di mana, kerja di mana, jurusannya apa kuliahnya, dan kenapa memilih kuliah di universitas tersebut. Oke, kita mulai secara alphabetical order aja ya, kayak absen gitu di kelas. Oke, Faras, please. Aku mau kuliah di UI Amin, jurusan Amin. gizi. Amin. Karena aku pengen kerja di rumah sakit, tapi nggak kuat kalau jadi dokter. Jadi, yaudah. Oke, good. So, kalau gitu, pilihannya nanti apa jurusannya? Udah kepikir belum? Gizi. Sorry? Jurusan gizi. Gitu. Oh, gizi. Oke. So, I wish you the best of luck ya, Faras ya. Oke. What about you, Farah? Thank you, Miss. Yes, Farah, please. Unmute first. Aku nanti rencananya sih lulus dari SMA ini mau lanjut ke kuliah. Nah, aku kuliahnya itu rencananya mau di UPN Veteran Jakarta, ambil jurusan ilmu komunikasi. Karena aku sendiri suka banget kalau ketemu banyak orang, terus bisa mengekspresikan diri aku sendiri dengan kayak ngomong banyak orang gitu. Aku lebih suka kayak gitu. Jadi aku milih jurusan ilmu komunikasi di UPN. Tuh. Oke. Good luck with that, Farah. Oke, kayaknya dari sekarang nih komunikasinya juga udah lancar jaya ya. Silakan dilanjutkan lagi. Oke, now next is Raffi. Iya, aku setelah SMA niatnya langsung kuliah, mau kuliah di insya Allah sih Universitas Indonesia ya. Oke. Cuman sekarang sih yang udah keterima di BINUS University. Oke, that's ya, good. Aku ambil jurusan Business Marketing and Management. Ya, karena aku sih punya cita-cita buat menjadi seorang bisnismen. Jadi emang dari pengennya kuliahnya langsung yang menuju ke bisnis aja sih gitu sih lebihnya. Jadi emang udah tertarik itu ngikutin orang tua juga sih gitu. Jadi pengennya belajarnya bisnis aja gitu. Oke. Keren. Oke, semoga tercapai menjadi bisnismen yang hebat dan sukses dan pastinya bisa membangun negara untuk menjadi lebih baik ya. Oke, thank you Raffi. So, for the next question, we have picked a question from Celine, not Dion, just Celine. Okay, where are you, Celine? Hello. Yeah. Okay, Yes. Celine, please ask your question directly to Miss Ami. Jadi aku mau nanya, kan kakak itu udah belajar bahasa lumayan banyak gitu. Nah, aku tuh juga mau sebenarnya belajar bahasa gitu, tapi aku tuh kadang suka boring gitu loh, suka bosen sendiri lama-lama. Jadi kakak tuh punya tips nggak sih supaya kayak misalnya kalau kita lagi belajar bahasa itu nggak bosen, kayak ngerasa kalau belajar bahasa itu ternyata fun, nggak kayak gitu-gitu aja gitu. Makasih Kak. Oke. Jadi mungkin kalau saya sendiri cara belajar bahasanya itu bervariasi. Jadi yang paling menyenangkan mungkin kalau saya itu dari buku ya. Balik lagi ke saya senang buku gitu. Jadi dari baca buku bahasa asing. Atau yang lebih fun lagi sebenarnya kita nonton kalau misalnya senang nonton kartun atau senang nonton film, itu juga jadi salah satu cara untuk kita belajar. Jadi pilih aja dulu film yang kita tertarik kira-kira apa, kita tonton dalam bahasa aslinya dan subtitlenya itu kalau bisa misalnya selain subtitle Indonesia kita subtitle ini ya, subtitle bahasanya asli. Jadi misalnya saya sekarang nonton
film bahasa Inggris tapi subtitlenya bahasa Inggris gitu. Jadi kita cuma hanya melatih listening aja. Nah, yang pertama itu dari film, bisa dari buku, atau mungkin kan banyak yang gambar-gambarnya juga. Dan berikutnya mungkin dari kalau senang misalnya ngobrol sama temen gitu, coba deh bikin itu apa komunitas gitu misalnya. Tapi kalau mungkin dari internet sama strangers juga saya nggak menyarankan ya, itu agak bahaya juga. Jadi mungkin dari pihak LIA mungkin ada yang bisa mengenalkan dengan orang asing atau gimana itu supaya bisa temenan. Dan saya belajar bahasa Jepangnya juga dari situ, dari temenan, dari jadi sambil ngobrol gitu, sambil have fun, sambil ya hangout segala macam itu bisa juga kita melatih bahasanya gitu. Jadi jangan ini juga ya, jangan under pressure juga. Jadi saya harus bisa ini, jadi misalnya belajarnya jadi malah tertekan gitu. Dinikmatinya dengan ya itu nonton filmnya seru, kita dapat bahasanya gitu. Cuman kalau dari film mungkin hati-hati ada bahasa-bahasa yang kita ya sebenarnya kurang baik ya gitu. Jadi harus diseleksi juga untuk filmnya gitu. Oke, setuju banget dengan jawabannya Miss Ami ya. Karena memang sekarang terutama untuk generasi milenials nih, akses kalian tuh lebih terbuka untuk lebih bisa berbahasa Inggris. Jadi pemaparannya tuh lebih gampang. Kalau mau nonton tinggal buka YouTube, kemudian kalau mau baca tinggal website segala macam ada. Sementara yang zaman-zaman kita dulu, mohon maaf kita dulu nih mesti ke perpustakaan dulu, minjem cuma seminggu, kudu dibalikin pula. Terus kalau mau nonton juga ya ampun mesti nabung dulu ya seminggu, mohon maaf ini curhat. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Jadi kalian yang sekarang sudah dipermudah, tolong dimanfaatkan sebaik mungkin ya kemudahan-kemudahan itu, terutama dengan belajar online Gili ya. Keren banget nggak sih? Oke. Sehubungan dengan pertanyaan Selin, thank you very much Miss Ami untuk jawabannya dan Selin untuk pertanyaannya, itu sangat menarik sekali. Saya akan beralih kepada si ganteng-ganteng dan si cantik-cantik Zaki, Nabila, Adril, dan Delvina. Oke, tolong di-share di sini pengalamannya. Kapan sih pertama kali kalian belajar bahasa Inggris? Kemudian sulit nggak sih belajar bahasa Inggris? Bagaimana cara mengatasi kesulitan-kesulitan yang sudah dihadapi? Dan ini yang seru nih, ada nggak sih cerita atau pengalaman lucu saat nggak nyambung atau nggak bisa dalam percakapan bahasa Inggris? Oke, kita mulai dari Zaki, boleh silakan. Oke. Ya, jadi kalau aku pertama kali belajar bahasa Inggris tuh dari TK ya. TK aku emang dulu ada pelajaran bahasa Inggris di sekolahnya. Terus sampai SD, waktu itu juga ada pelajaran bahasa Inggris. Jadi aku sampai SD itu udah lumayan bisa lah ya bahasa Inggrisnya. Terus habis itu aku waktu itu juga pernah ketemu, misalnya kayak ada orang dari Kamboja waktu itu ya, aku pernah kayak berteman sama dia seumuran sama aku juga. Nah di situ ya dia kan nggak bisa bahasa Indonesia kan ya, jadi kita ngomongnya pakai bahasa Inggris. Nah di situ waktu itu aku benar-benar kayak pertama kali pakai bahasa Inggris gitu sama orang kan. Nah di situ aku baru ngerasa kayak oke, gini tuh caranya ngomong bahasa Inggris gitu. Nah jadi setelah itu setelah aku pakai bahasa Inggris, aku jadi makin pelajarin terus kan ya bahasa Inggris gitu. Aku jadi waktu itu kan udah zamannya YouTube ya, aku waktu itu nonton banyak YouTube juga. Terus aku waktu itu dulu kalau nonton pakai subtitle Inggris itu juga biar ngelatih juga kan ya. Terus kira-kira gitu aja sih sekarang. Oke, ada pengalaman lucu mungkin ketika nggak nyambung atau? Pernah sih sebenarnya, ini sama orang lain lagi sih ya. Waktu itu emang dia pronunciation-nya yang agak gimana gitu, terus waktu itu emang lagi agak rame kan ya. Terus habis itu dia ngomong ke aku gitu kan, terus dia bilang, aren't you bored, bla 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 gitu. Terus tapi aku dengarnya bald atau bold gitu, terus aku bingung maksudnya apa kan. Terus emang aku botak ya atau tebel atau gimana, terus aku ketawa aja sih waktu itu. Emang aku sering sih kayak situasi kayak gitu, nggak ngerti dia maksud apa, jadi kayak laugh it off aja sih. Benar. So, pronunciation tuh sebenarnya penting banget ya. Walaupun aksen itu nggak mempengaruhi sih sebenarnya. Jadi kita mau Jawa, kayak Batak, kayak Hajar aja boleh, yang penting pronunciation-nya oke. Oke, thank you very much Zaki untuk pengalamannya. Selanjutnya Nabila, please. Ya, kalau menurut aku sih belajar bahasa Inggris itu
ya sama kayak belajar bahasa lainnya, nggak ada yang gampang untuk mulai belajar bahasa, tapi kalau misalnya kita udah ada niat yang tulus buat belajar bahasa itu, atau misalnya emang udah pengen usaha banget, itu otomatis kita pasti lebih dimudahin belajar bahasanya gitu. Terus juga kalau untuk ngatasin kesulitan bahasa itu mungkin bisa dengan cara menonton gitu, seperti yang dibilang Kak Ami atau Zaki tadi. Terus juga dari sering dengar orang ngomong, terus biasain ngobrol sama orang. Nah, karena menurut aku tuh kalau belajar bahasa itu nggak cukup cuma dari nulis atau baca, karena kalau dipraktekin secara langsung mungkin itu bisa lebih mudah belajar bahasanya. Ada pengalaman lucu? Kalau aku sih belum pernah yang kayak sering banget ngomong bahasa Inggris secara langsung sama orangnya, jadi belum ada pengalaman kayak gitu sih. Mudah-mudahan ya ada. Nanti langsung share lagi. Thank you Nabila. Okay, that's really interesting. Adril, next please. Yes. So kalau aku sih udah belajar bahasa Inggris dari kecil, dari TK. Tapi kalau kata mama, katanya pas masih bayi juga udah mulai dicekokin gitu lah, kayak diajak ngomong bahasa Inggris. Terus kalau menurut aku belajar bahasa Inggris itu nggak terlalu susah, karena maybe dari dulu udah dikasih gitu dari mama, terus dari sekolah udah dikasih. Kalau aku misalnya kalau kesusahan, sebenarnya nggak susah juga sih. Kalau aku cara belajar itu kebanyakan pas kecil itu dari nonton YouTube. Nonton YouTube tuh kayak nonton, kan aku suka main game ya. Jadi aku itu biasanya nonton YouTube itu yang gaming, tapi dia dari luar negeri yang ngomong bahasa Inggris. Itu satu. Terus nonton film action, karena papa suka action, terus jadi aku ikut nonton. Dan biasanya kebanyakan yang bagus yang pakai bahasa Inggris. Jadi udah banyak lah. So, juga aku dari dulu tuh juga suka musik, dan kebanyakan musik aku dengar dari radio itu bahasa Inggris juga. So, ya begitu mungkin. Okay. So, kalau Adril dari kecil dicekokin sama bahasa, kalau saya dari kecil dicekokin jamu, makanya beda ya hasilnya. Oke, so thank you Adril. Pengalamannya seru juga. Dan terakhir, kita simpen yang terakhir, karena ini biasanya yang paling agak-agak gimana gitu, oke. So, Delvina, the floor is yours. Ini agak-agak gimana tuh, maksudnya gimana ya? Seru. Oke. Kalau aku tuh pertama kali belajar bahasa Inggris itu waktu TK. Kayak biasalah TK kan udah ada bahasa Inggrisnya gitu. Terus kayaknya kalau menurut aku waktu masih TK ya, kayaknya sih belajar bahasa Inggris itu susah. Karena kan bukan bahasa yang sehari-hari dipakai. Terus bahasa asing gitu loh. Jadi kayak kalau menurut aku yang dulu TK itu kayak susah gitu. Sekarang aja kadang masih ngerasa kadang ada yang susah, ada yang gampang gitu. Jadi ya kalau mau dilihat-lihat itu ya ada gampangnya ada susahnya sih kalau menurut aku. Terus kalau cara aku ngatasin kesulitannya itu aku biasanya nonton YouTube. Itu aku coba dengerin aja, nggak pakai subtitle. Jadi kalau dengerin gitu kan biasanya bisa gitu kan. Terus baca, saya usahain pakai novel yang bahasa Inggris. Cuma biasanya sih nggak dibaca sih ending-endingnya karena kayak tebel, susah. Jadi kayak males gitu loh. Saya lebih milih nonton aja gitu. Jadi novelnya dibiarin aja gitu. Kebanyakan gitu. Terus saya juga coba-coba gitu ngomong bahasa Inggris sama temen. Jadi saya coba-coba gitu. Tuh ada pengalaman. Ini langsung ke pengalamannya. Jadi saya kan waktu pindah sekolah gitu, ternyata teman-teman saya di sekolah ini tuh lebih sering ngomong pakai bahasa Inggris kan. Jadinya kan saya juga mau bisa gitu loh. Jadi biar gak sendiri yang gak bisa gitu. Terus ternyata antara kalau nggak grammar saya yang salah, cara saya spellnya yang salah. Terus nanti saya diketawain kan. Terus udah diketawain tapi nanti diperbaikin gitu cara spell yang bener atau grammar yang salah di mana gitu. Jadi kayak jangan takut juga sih diketawain, walaupun kadang saya kesel juga sih diketawain. Bener banget. Kadang problemnya itu ya, kita sebagai orang bukan orang Indonesia aja sih, tapi rata-rata kalau dibenerin tuh udah langsung defensif gitu loh. Apa emang salah? Langsung kayak gitu emosi. Ya maklum netizen julid ya kadang, tapi
kuncinya adalah jangan pantang menyerah dan udah cuekin aja, yang penting hajar, nanti juga kalau keren sendiri kan. Oke. Thank you Delphi for sharing your experience ya. And the last question, we still have one more from Farah. Miss Ami, ini pertanyaannya akan langsung dibacakan oleh Farah. Silakan Farah. Oke, kami pernah nggak sih ngalamin hal unik atau hal-hal baru gitu tentang kayak kultur budaya yang baru gitu. Jadi kakak di negara lain, terus kakak nyoba hal-hal unik di negara situ. Itu hal apa aja yang pernah kakak alamin? Thank you kak. Oke, hal unik ya. Sebenarnya agak bingung juga karena kayak misalnya ya, ini di Jepang atau Jerman gitu kan mereka budaya minumnya agak kuat juga, dan itu kan saya nggak bisa ngikutin ya. Jadi agak bingung juga sih sebenarnya. Mungkin apa ya kalau yang saya ikutin? Karena kenapa tadi saya pasang juga Proud Indonesian ya? Karena saya di sini tuh tetap dengan maksudnya apa ya, identity saya sebagai orang Indonesia, orang Muslim, tapi dengan lebih open mind gitu. Jadi kalau dibilang sampai ikut budaya mereka ya mungkin ada beberapa hal yang mungkin orang-orang Jepang itu kan lebih terorganisir ya. Mereka sistemnya itu lebih bagus misalnya. Nah itu yang saya pelajari. Atau orang Jerman itu lebih ini apa namanya straightforward mereka ngomongnya, dan itu juga yang lebih saya iniin juga gitu, saya apa ambil juga dari situ, dan public speaking. Tapi kalau hal uniknya apa ya? Soalnya memang banyak sih hal-hal unik yang di Jepang misalnya ya, tapi untuk ngikutinnya tuh agak geli juga. Jadi misalnya kayak mereka ada makan gurita hidup-hidup gitu ya. Makan gurita hidup. Jadi kalau misalnya di Indonesia kan ada sashimi, itu mentah ya. Tapi kan udah mati kan. Nah kalau mereka itu benar-benar sashimi, gurita itu masih gerak-gerak gitu loh. Dan dimasukin hidup-hidup ke mulutnya. Iya, pernah aku lihat juga di YouTube. Kan? Nah itu tuh saya nggak tega ngikutin juga, kasihan gitu sama gurita aja, dan saya juga nggak bisa masukin gitu. Terus apa ya? Oh iya kak, aku mau nanya lagi. Kan kalau orang-orang luar negeri atau orang-orang lain itu kan ngomong kalau kultur Indonesia itu orang-orangnya sopan-sopan, baik-baik. Itu berlaku nggak sih kak kalau misalkan kita ke luar negeri juga? Apakah orang-orang di sana nyambut kita dengan baik atau enggak waktu kami ke sana? Alhamdulillah sih ya, yang misalnya teman-teman sama tempat kerja gitu, so far so good aja. Cuman to be honest ya, memang pasti ada yang mereka menganggap mereka dari negara maju gitu. Jadi menganggap negara maju, terus menganggap misalnya kita kan developing countries ya judulnya. Terus ini sih sebenarnya bukan pengalaman saya, tapi ada yang lucu, teman saya itu ngajar bahasa Inggris kebetulan. Terus dia ditanya sama student yang orang Jepang, kok kamu bisa bahasa Inggris sih? Emang di Indonesia ada sekolah ya? Gitu. Terus kayak, ya serius banget. Iya, makanya kayak antara yang ngakak, antara yang lucu juga. Terus ada teman saya itu orang Amerika, kata dia sebelum ketemu saya itu dia nggak tahu kalau Bali itu di dalam Indonesia gitu. Jadi dia pikir kayak negara terpisah. Bali, ya. Terus ada yang ini juga kan bilang kayak, ya itulah yang di Indonesia ada TV nggak sih gitu. Jadi kayak ini orang dia malah saya mikir kayak geografinya rada-rada nih jadi gitu. Tapi ya itu sih awal-awal mungkin agak kaget karena banyak orang yang ngomongnya straightforward begitu ya. Nah kenapa saya pikir makanya kita harus be positif. Jadi jangan misalnya digituin kita langsung lu rendahin banget sih gitu, langsung baper gitu-gitu, nggak usah gitu. Jadi kalau emang ada orang yang menganggap kita dari developing countries atau apa gitu-gitu, ya itu malah jadi motivasi saya untuk lebih maju gitu ya, untuk lebih apa ya, nunjukin kita juga bisa kok gitu kan. Gitu. Oke, itu aja kak pertanyaan aku. Makasih ya kak. Sama-sama Farah. Thank you Farah untuk pertanyaannya, dan thank you Miss Ami untuk penjelasannya yang sangat cocok sekali dengan title-nya, yaitu Proud to be Indonesian ya. Oke, living abroad and proud to be Indonesian. So, untuk sementara ini, sementara kita masih tinggal di Indonesia,
we still have to be proud to be Indonesians, right? But we're getting there. Jadi semangat terus dan jangan pantang menyerah. Apapun yang terjadi, kami akan bantu dari Lia dengan doa. Oke, so itu yang terbaik, mungkin sekarang bisa kita akhiri sesi tanya jawabnya dan diskusi karena waktu sudah menunjukkan pukul 5:15. Miss Bagaimana, Yanti Miss? mungkin ada tambahan dikit lagi aja boleh nggak? Maaf. Oke, boleh, Miss Ami. Oke, ini untuk memotivasi aja sih untuk yang tadi saya bilang don't be afraid of making mistakes ya. Tadi kan ada siapa tadi, maaf, Zaki ya, Zaki yang ada pengalaman sama ngomong sama orang Kamboja, benar nggak? Iya. Itu kan dia juga kan first language-nya bukan English ya. Jadi seperti yang Miss Yanti bilang, kita juga akan banyak accent segala macam, dan believe it or not, orang-orang Jepang yang judulnya developed countries itu bahasa Inggrisnya itu ya bisa dikatakan jauh lah dari yang kita itu. Dengan kalian tadi udah introduction dengan bahasa Inggris dari kecil segala macam, itu orang Jepang itu jauh gitu dari situ gitu. Yang bahkan saya pernah bilang vegan sama bacon sama mereka tuh kebalik gitu. Saya mintanya vegan, dikasihnya bacon. Itu udah yang kayak jauh banget gitu kan. Nah, saya pernah bicara bahasa Inggris sama mereka, dibilang, wah Miss Ami bahasa Inggrisnya terlalu advance, saya nggak ngerti katanya. Jadi malah harus kayak kasar-kasar di iniin gitu. Nah itu jadi motivasi kita juga gitu. Dan untuk orang-orang yang native English pun, itu bukan berarti mereka perfect. Secara grammar, mungkin kalau mereka ke Lia, mungkin sama Miss-nya di Lia juga dibenerin kali ya. Ada yang, dan accent-nya beda-beda. Jadi itu kita jangan takut untuk misalnya pronunciation kita salah pun gitu ya. Mungkin aja di negara Inggris atau Australia itu atau Amerika tuh mereka accent-nya beda-beda kan. Jadi mereka bisa bilang you jadi e gitu. Jadi kayak misalnya bumper di Inggris misalnya bumper. Gitu. Jadi ya jangan takut lah kita untuk making mistakes. Oke, itu aja sih, Miss. Betul. Terima kasih banyak Miss Ami untuk keterangannya dan penjelasan lanjutannya. Itu sangat benar-benar ya, ini menginspirasi banget. Dan mudah-mudahan sukses selalu untuk kedepannya, baik bagi Miss Ami dan untuk kita semua. Dan sekarang saya akan serahkan kepada Miss Della sebagai operator, our DJ for quizzes. Ini adalah games yang akan kita lakukan sebagai, penutup acara sebenarnya, sebelum penutup acara, dan akan dipilih satu pemenang. Betul, Miss Della? Ya, dengan nilai tertinggi. Dan untuk yang belum pernah mengikuti quizzes, saya akan bacakan sedikit aja caranya, prosedurnya. Mungkin ada yang belum pernah kenal ya. Quizzes itu adalah suatu aplikasi untuk belajar, dan kalian bisa sebenarnya lakukan sendiri di rumah. Nanti kita akan minta kalian untuk ketik joinquizzes.com, kemudian masukkan kode, dan jawab pertanyaan dalam waktu 30 detik. Ya, yang udah tahu, bagus. Yang belum ini ya. So, dalam waktu 30 detik kalian akan menjawab pertanyaannya. Skor akan lebih tinggi jika kalian menjawab pertanyaan dengan benar dalam waktu yang singkat. Oke, apabila kalian mendapat power ups, itu dimanfaatin power ups-nya untuk mendapatkan skor yang lebih tinggi lagi. Dan mungkin kita bisa mulai sekarang, Miss Della. Ya, tolong. Semuanya yang mau ikut quizzes, boleh siapapun ikut quizzes. Ya ini dia, silahkan ke joinmyquiz.com dan enter game code-nya 779908. Oke, kita baru dapat satu player di sini, ada Raffi. Silahkan sampai sebenarnya tadi ada sekitar 30 berapa ya? Jangan lupa di rename, masukkan nama yang jelas, karena nanti kalau sampai juara terus kita nggak tahu siapa, nggak bisa dapat hadiahnya. Ya, mungkin karena kurang jelas audionya, Miss Della, saya ulangi lagi. Teman-teman, tolong namanya yang jelas, supaya nanti kalau menjadi pemenang, kita yakin harus ngasihnya ke siapa gitu. Kalau enggak nanti untuk moderator biasanya hadiahnya. Kalau enggak jelas namanya. Bukan buat pembicara ya, Miss. Oke.
Bukan. Di Jepang nggak ada ini, nggak ada GoPay ya Miss Stella ya. Oke, Matthew Anderson, good. Brasilia Celine, oke. Del, Excel, oke ini Excel siapa ya? Tolong. Gina, yes. Oke, Rini, Raffi, oke A, tolong di Rini. Kalau di remove nanti dia bisa join lagi dengan ini. Paras, good. Remove aja, itu aku salah nama. Yes, Adril, kenapa? That was me, just remove it. Okay, you join it again ya? Yeah. Okay. Oke, udah ada lebih dari 10. Yang lain silakan, kalau yang masih mau ikutan join di joinmyquiz.com, gate code-nya 779908. Oke, jadi yang akan ditanyakan adalah general questions, English, and then a little bit of math and science, and also informasi-informasi yang tadi sudah di-share oleh Miss Ami. Okay, that's why we ask you to stay put and then listen to all the information, so you might be answer all of this. Ya, pesertanya sekarang sudah 16. Bisa ini Randika nih murid Miss bukan nih? Oke, Maulidia, good. Chin, is that Cindy? Is that you, Cindy? Kita udah mulai sekarang? Ya. Oke.
masih ada yang mau coba terus? Kita masih tunggu sebentar lagi. Ini tanggung banget nih. Nomor 3 dan nomor 4 belum menyelesaikan. Oke, untuk Matthew, apakah ada problem dengan koneksi atau masih consulting Brainly mungkin? Oke, kita akan tutup. 10, 9, 8, Oke, good. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Okay. So give a big hand to Faras Khalisa, who also won the last prize of our event today. Oke, jadi keterangannya mungkin Miss Della bisa dibagikan sekarang ya. Untuk pemenang-pemenangnya adalah pemenang kuis hari ini. We have Matthew Anderson, and then Celine, Farah, dan Faras. Okay, congratulations to all of you. And before we close this event, I would like to ask Ms. Ami maybe for a little bit of, encouraging words untuk kata-kata terakhir bagi adik-adik kita di sini. Silakan, the time is yours. Oke, buat teman-teman, adik-adik saya nganggapnya teman-teman aja ya, kita udah sama-sama dewasa semua. Pokoknya kalau punya mimpi, kalau punya keinginan, bukan berarti semua jadi mudah gitu ya, meskipun itu sesuatu hal yang baik. Jadi jangan menyerah, karena meskipun misalnya saya mimpinya ke luar negeri, dan begitu ke luar negeri semua jadi mudah, di sini juga berjuang. Jadi mungkin adalah beberapa yang menganggap, oh di luar negeri tuh enak ya gitu, misalnya kayak lebih enak, lebih baik segala macam, ya pasti ada challenge-nya tersendiri di sini gitu. Jadi di sini juga berjuang gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba. Salah itu tidak apa-apa, salah itu tidak apa-apa sama sekali. Tapi sambil kita mencoba gitu, kita jangan lupa juga untuk diskusi dengan orang tua. Diskusi dengan orang tua, minta saran mereka, minta doa, minta restu. Karena itu juga sangat penting yang saya alami dalam perjalanan hidup saya juga ya. Dan untuk doa ya sesuai dengan kepercayaan masing-masing, itu juga sangat-sangat memotivasi. Terus sambil meraih mimpinya jangan lupa untuk, kalau memang kita sedang capek ya, jadi jangan misalnya karena saya tidak akan menyerah, saya nggak akan berhenti gitu. Jangan gitu juga. Jadi kalau memang lagi capek, kalau memang lagi butuh istirahat, nggak apa-apa, istirahat, berhenti dulu, tapi bangkit lagi. Itu aja sih. Mungkin agak dalam juga ya ini. Nanti mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya secara personal boleh lewat Instagram, bisa kontak. Cuman mungkin bilang dari saya ikutan ininya Lia gitu ya, jadi mungkin saya akan lihat juga. Kalau terlalu stranger saya juga nggak terlalu nanggepin soalnya. Oke. Mohon maaf, Semangat. mungkin Ami boleh di-share Instagram account-nya di chat.
di Zoom group chat? Boleh. Yeah. Okay, thank you so much. And now we're going to have our closing from Miss Della. Ya, Miss Della, the time is yours. Thank you very much. Mudah-mudahan acara hari ini seperti yang tadi di awal disebutkan bermanfaat. Kalian tambah termotivasi. Juga terutama yang masih kelas 1, kelas 2 SMA masih ada waktu belajar bahasa Inggris. Nomor 1 itu dulu sih. Nanti dari situ mudah-mudahan akan terbuka pintu kemana-mana. Karena tadi juga sempat ada pertanyaan juga kan. Saya skornya bagus, tapi saya sebenarnya nggak begitu lancar bahasa Inggris. Gitu. Nah, zaman sekarang metode tesnya itu tidak hanya pilihan ganda seperti zaman dulu, tapi ada juga speaking testnya. Karena di Lia Fatmawati itu cukup banyak klien-klien kami yang mereka mau ke Australia, mereka mau ke Turki, mereka mau ke Malaysia, baik itu ngambil beasiswa maupun biaya sendiri. Itu memang makanya di Fatmawati juga kan ada Miss Kawang, ada Miss Irianti, Miss Ria yang memang mereka tuh jagoan-jagoannya untuk tes-tes seperti itu gitu. Dan itu memang tidak bisa sehari semalam. Aduh, saya skornya masih 420-an untuk TOEFL written gitu misalkan. Saya mau 500 bisa nggak? Ya bukan nggak bisa sih, tapi nggak bisa dalam waktu seminggu gitu. Yang kayak gitu-gitu, yang ajaib-ajaib itu, kalau bisa ya berikanlah diri kalian waktu untuk kalau memang targetnya segini ya menuju itu tuh step by step-nya tuh gimana. Bukan nggak ada sih, ada juga karena ada juga yang berkali-kali dia udah tes, kok saya mentok di 497, 499, 489, udah berulang-ulang kali nih ngambil TOEFL, ngambil IPT, di LIA juga, di LBUI juga, gimana ya? Nah, kayak gitu-gitu tuh juga akhirnya memang ada teknik-tekniknya yang harus kita lakukan gitu. Selain kita memang belajar, ada juga teknik-teknik yang kita harus tahu mengenai tes-tes yang berbeda itu. Nah, mudah-mudahan kalian masih ada waktu, jangan dianggap sepele, sambil belajar di sekolah, juga sambil memperkaya diri kalian untuk meraih cita-cita kalian. Oke, itu aja. Thank you very much, everyone. Oke, so untuk sebagai penutup acara, kami mengucapkan banyak terima kasih, terutama kepada host dari acara ini, yaitu Lia Fatmawati, diwakili oleh Miss Siti Andela sebagai Kepala Cabang, kemudian presenter yang sudah mengorbankan waktunya dan tenaganya dengan sangat-sangat inspirasional ini, Miss Ami, best of luck for you. And then untuk semua peserta, baik undangan maupun peserta dari luar LIA, yang kami harapkan untuk segera bergabung dengan kami. Dan sebagai kata penutup, don't be afraid to dream big and ora et labora. Okay? Thank you so much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Bye-bye. Thank you, everyone. Thank you. Bye-bye. Big round of Bye. applause for Miss Makasih. Ami. Okay. Thank you, Miss Bye. Ami. Thank you. Goodbye, everyone.